Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa jannatan wa fataha lahum bihi abwabal jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi dawil absaris thaqibah wal uqulil murajjihah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan, di hari Jumat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari terus menguatkan dan menjaga ketakwaan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Harapannya, pasca Ramadan kita meraih derajat takwa yang tinggi. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang berlimpah keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rahmat dan pahala yang berlipat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan limpahan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Karena itulah Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Sebantasnya setiap muslim yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bersegera melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya agar ia mendapatkan ampunan yang sempurna. Bukankah tak ada satupun manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan? Janji pengampunan dosa selama Ramadan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Ma shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, merugilah siapa saja yang melewati bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Qala li Jibrilu, "Ragima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Faqultu, "Amin." Jibril alaihissalam berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan, Ya Allah, kabulkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengapa berpuasa tapi tidak mendapatkan ampunan Allah? Kemungkinan ada dua hal. Pertama, karena masih melakukan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah."
Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perilaku dusta, Allah tidak membutuhkan upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, masih terus melakukan dosa-dosa besar. Hal ini karena penghapusan dosa selama bulan Ramadan hanya berlaku pada dosa kecil, bukan dosa besar. Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanaba kaba'ira." Salat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa di antara duanya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Menurut Qati Riyad, dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan taubat atau mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana dosa dihapus? Jika masih berkutat dengan berbagai kemaksiatan yang tergolong dosa besar, seperti memakan riba, korupsi, dan berbagai kezaliman. Salah satu dosa besar yang diperingatkan dengan keras oleh Islam adalah perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Begitulah siksa Tuhanmu jika Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Terjemah Quran Surat Hud ayat 102. Ingatlah, tak ada yang bisa lolos dari balasan Allah atas perbuatan zalim di dunia. Nabi SAW sampai mengingatkan bahwa hewan-hewan saja diberi kesempatan untuk membalas perilaku buruk yang mereka terima di dunia dari sesama binatang. Sabda Nabi SAW, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada syati jal'ah minasyatil qarnah." Sungguh, pada hari kiamat nanti, semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang tak bertanduk diberi kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, manusia yang berbuat zalim selama hidupnya tidak boleh merasa aman. Mereka tidak akan dapat lolos dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan para perilaku kezaliman yang tidak bertobat sebagai manusia yang bangkrut. Sabda beliau, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang." Beliau bersabda, "Sungguh orang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun dia juga mencaci maki si ini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpalkan kepada dirinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kezaliman itu dilakukan antar pribadi, tentu dampaknya tidak terlalu besar. Tapi jika kezaliman itu dilakukan penguasa atas rakyatnya, maka itu dampaknya sangat luar biasa.
Padahal kekuasaan adalah amanah yang mestinya digunakan untuk memenuhi hak-hak rakyat dan berlaku adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Allah pun menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 58. Alhasil, saum para pelaku kezaliman bisa menjadi sia-sia jika mereka tidak menghentikan kezalimannya. Ketahuilah, menggugurkan dosa-dosa kezaliman juga tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan istighfar, melainkan harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Caranya dengan mencabut semua kebijakan yang telah menzalimi rakyat, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah teraniaya, lalu mengganti sistem yang berlaku dengan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.